Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Andri pada hari ini dalam pelajaran biologi. Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan siap untuk belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang hereditas pada manusia. Selamat mengikuti. Selamat berkarya untuk hari ini. Hereditas manusia. Sifat-sifat manusia diturunkan pada turunannya mengikuti pola pewarisan sifat tertentu. Sifat yang diturunkan ada yang bersifat merugikan maupun sifat normal. Para peneliti mengalami kesulitan menyelidiki sifat keturunan pada manusia karena tidak mungkin mengawinkan pasangan satu dengan yang lain sekehendak hati. Beberapa cara yang umum dipergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pedigree atau peta silsilah, yaitu catatan sifat menurun dari generasi ke generasi berikutnya secara beruntun. Yang kedua, meneliti genetika pada hewan yang memiliki sifat dan karakter mirip dengan yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, mempelajari penurunan sifat pada anak kembar. Simbol-simbol umum yang digunakan pada pedigree atau peta silsilah adalah sebagai berikut. Lingkaran untuk wanita, segi 4 untuk pria. Untuk sifat yang sedang diteliti atau diselidiki dihitamkan, sedangkan untuk karier dihitamkan separuh atau diberi tanda hitam pada bagian tengah. Cacat dan penyakit bawaan dapat diwariskan melalui gen. Fenomena yang kita jumpai di alam tentang kelainan-kelainan fisik pada manusia semakin lama jumlahnya semakin banyak. Kelainan fisik ini berupa penyakit atau cacat bawaan. Pada umumnya, penyakit-penyakit genetis dibawa oleh gen-gen yang bersifat resesif, jadi akan muncul sebagai suatu penyakit atau cacat bila mana dalam keadaan resesif homozigot. Dalam keadaan gen heterozigot, individu yang bersangkutan tidak menampakkan adanya kelainan atau penyakit. Individu yang demikian disebut dengan pembawa atau karier. Individu yang bersifat karier walaupun menampakkan fenotip normal, tetapi dapat mewariskan sifat-sifat yang negatif pada generasi selanjutnya. Sifat bawaan ada yang diwariskan melalui kromosom kelamin maupun kromosom tubuh. Cacat bawaan yang terpaut kromosom tubuh, misalnya albino, bisu tuli, botak, anemia sel sabit, talasemia, brachydactyly, dan lain sebagainya. Sedangkan cacat bawaan yang terpaut pada kromosom kelamin, misalnya buta warna dan hemofili. Albino. Albinisme merupakan cacat menurun, yaitu tidak adanya pigmen pada kulit dan organ-organ lain. Sifat ini terpaut pada autosom dan resesif, sehingga hanya muncul dalam keadaan homozigot. Albino merupakan kelainan genetika yang ditandai adanya abnormalitas pigmentasi kulit. Abnormalitas pigmentasi ini terjadi karena tubuh tidak mampu mensintesis enzim yang diperlukan untuk mengubah asam amino tirosin menjadi 3,4 dihidroksifenilalanin yang selanjutnya akan diubah menjadi pigmen melanin. Akibatnya rambut dan kulit berwarna putih atau yang sering disebut dengan bule. Orang albino mudah silau atau matanya sangat peka terhadap intensitas cahaya tinggi. Selain itu juga memiliki kelemahan pada jaringan syaraf mata, terutama dalam memfokuskan sinar dibandingkan dengan orang normal.
Kemampuannya memfokuskan sinar yang masuk ke dalam bola mata kurang lebih hanya 60%. Mata juga tampak kemerah-merahan karena pembuluh darahnya tampak jelas. Orang tua yang keduanya menderita albino dapat dipastikan akan melahirkan anak-anak albino juga, tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang keduanya normal dapat melahirkan anak yang menderita albino. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil dan gen A besar menentukan sifat kulit normal. Penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal mempunyai genotip A besar atau A besar A kecil. Perhatikanlah persilangan berikut. Contoh persilangan di bawah ini anak-anak. Pria albino dengan genotip A kecil menikah dengan wanita normal A besar. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Baik, di sini parentalnya adalah A kecil dan A besar. Maka gametnya hanya satu, yaitu A kecil dan A besar. Keturunannya adalah A kecil A besar, yang berarti normal. Keseluruhan anaknya adalah normal. Contoh yang kedua anak-anak, seorang pria normal dengan genotip A besar A kecil menikah dengan wanita normal genotip A besar A kecil. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Ya, kita lihat di sini parentalnya adalah normal dan normal dengan genotip A besar A kecil. Gametnya adalah A besar dan A kecil. A besar dan A kecil. Kemungkinan keturunannya adalah yang pertama A besar, kemudian A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil. Perbandingan fenotip antara normal dan albino adalah 3:1. Jadi berapa kemungkinan dia memiliki anak albino? Bagus, 1/4 sama dengan 25%. Polidaktili termasuk kelainan yang terpaut kromosom autosom, adalah kelainan genetika yang ditandai dengan banyaknya jari tangan atau jari kaki melebihi normal. Misalnya jari tangan atau jari kaki berjumlah 6. Polidaktili disebabkan oleh gen dominan P besar sehingga penderita polidaktili mempunyai genotip P besar atau P besar P kecil, sedangkan genotip orang yang berjari normal adalah P kecil. Baik, perhatikanlah persilangan berikut ini. Pria normal dengan genotip P kecil menikah dengan wanita polidaktili P besar. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Kita lihat di sini parentalnya P kecil dengan P besar. Gametnya adalah P kecil dan P besar. Nah, di sini keturunannya seluruhnya adalah polidaktili, karena polidaktili adalah gen dominan. Contoh yang kedua, di sini pria normal P kecil menikah dengan wanita polidaktili P besar P kecil. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Ya, parentalnya di sini adalah P kecil dan P besar P kecil. Gametnya adalah P kecil, di sini P besar dan P kecil. Kemungkinan keturunannya adalah normal P kecil 50% dan polidaktili P besar P kecil 50%. Fenilketourea atau FKU adalah kelainan genetika karena tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Akibatnya fenilalanin tertimbun di dalam darah dan dibuang bersama urin. Penderita fenilalanin mengalami keterbelakangan mental dan ber-IQ rendah. Secara fisik penderita fenilketourea bermata biru, berambut putih, dan kulitnya mirip albino. Fenilketourea disebabkan oleh gen resesif PH.
sedangkan gen P besar H besar menentukan sifat normal. Perhatikanlah persilangan berikut ini. Contoh soal fenilketuurea. Suami istri masing-masing normal heterozigot, VH besar, VH kecil. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Kita lihat parentalnya di sini. VH besar, VH kecil, dan VH besar dengan VH kecil. Gametnya adalah VH besar dan VH kecil. VH besar dan VH kecil. Keturunannya adalah normal dengan genotip VH besar 25%, normal dengan genotip VH besar VH kecil 50%, fenilketuurea dengan genotip V kecil 25%. Sehingga diperoleh perbandingan antara keturunan normal dan keturunan fenilketuurea sama dengan 3:1. Pengecap feniltiokarbamida atau PTC. Feniltiokarbamida atau PTC yaitu suatu senyawa kimia yang rasanya pahit. Sebagian besar orang yang dapat merasakan rasa pahit PTC disebut pengecap atau tester, sedangkan yang tidak bisa merasakan rasa pahit atau PTC disebut dengan non-tester. Gen T besar menentukan sifat perasa PTC dan alelnya adalah gen T kecil merupakan seseorang yang tidak dapat merasakan pahitnya PTC atau buta kecap. Perhatikanlah contoh persilangan berikut ini. Contoh 1, pria perasa PTC homozigot T besar menikah dengan wanita non-tester T kecil. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Kita lihat parentalnya. Normal T besar dan non-tester T besar T kecil. Gametnya adalah T besar T kecil. Keturunannya adalah 100% normal dengan genotip T besar T kecil. Contoh kedua, pasangan suami istri keduanya perasa PTC heterozigot. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya? Kita lihat parentalnya di sini adalah normal heterozigot T besar T kecil, T besar T kecil. Gametnya adalah T besar T kecil, T besar T kecil. Kita lihat keturunannya di sini. Normal T besar 25%, normal T besar T kecil 50%, dan non-tester T kecil 25%. Perbandingan normal dan non-tester sama dengan 3:1. Thalassemia. Thalassemia merupakan kelainan genetika karena rendahnya pembentukan hemoglobin. Hal ini mengakibatkan kemampuan eritrosit untuk mengikat oksigen menjadi rendah. Thalassemia dikarenakan adanya kesalahan instruksi mRNA dalam menerjemahkan kodon untuk asam aminoglobin. Thalassemia disebabkan oleh gen dominan T besar H, sedangkan alelanya adalah T kecil H kecil, menentukan sifat normal. Ada dua macam thalassemia, yaitu thalassemia mayor. T besar H ini penderita yang sangat parah sehingga biasanya bersifat letal, dan thalassemia minor T besar H T kecil H, dan ini biasanya dapat bertahan hidup. Perhatikanlah contoh persilangan berikut ini. Persilangan antara pasangan suami istri yang keduanya menderita thalassemia minor T besar H T kecil H. Bagaimanakah kemungkinan anak-anaknya?
Kita lihat di sini parentalnya, talasemia minor, T besar H, T kecil H, T besar H, T kecil H. Gametnya adalah T besar H, T kecil H, T besar H, T kecil H. Keturunannya adalah talasemia mayor, T besar H, T besar H, 25%, dan ini biasanya letal. T besar H, T kecil, talasemia minor 50%, dan normal T kecil H, T kecil H 25%. Sehingga perbandingan keturunannya talasemia mayor dibanding talasemia minor dibanding normal sama dengan 1:2:1. Tapi karena talasemia mayor ini sebagian besar meninggal, maka perbandingan yang hidup adalah talasemia minor banding normal sama dengan 2:1. Buta warna. Buta warna disebabkan oleh gen resesif C kecil dan alelanya adalah C besar, menentukan sifat normal yang terpaut pada kromosom X. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu buta warna merah hijau dan buta warna total. Buta warna merah hijau terdiri dari dua macam, yaitu tipe deutan dan protan. Tipe deutan jika yang rusak adalah reseptor pada retina yang peka terhadap warna hijau, sedangkan buta warna protan jika yang rusak adalah reseptor pada retina yang peka terhadap warna merah. Sedangkan buta warna total yaitu penderita yang hanya mampu membedakan warna hitam dan putih saja. Perhatikan contoh persilangan berikut ini. Contoh soal, pria normal dengan genotip XC besar Y menikah dengan wanita normal carrier, yaitu dengan genotip XC besar XC kecil. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Mari kita lihat. Di sini genotip parentalnya adalah XC besar Y dan XC besar XC kecil. Gametnya adalah XC besar Y, XC besar XC kecil. Keturunan yang diperoleh adalah wanita normal dengan genotip XC besar XC besar, wanita normal karier dengan genotip XC besar XC kecil, pria normal dengan genotip XC besar Y, pria buta warna dengan genotip XC kecil Y. Perbandingan keturunannya di sini, wanita normal banding wanita karier dibanding pria normal dibanding pria buta warna sama dengan 25% dibanding 25% dibanding 25% dibanding 25%, atau 1:1:1:1. Hemofilia. Hemofilia adalah sifat di mana darah tidak dapat membeku. Apabila penderita hemofilia terluka dan terjadi perdarahan, maka darah sukar membeku, sehingga penderita akan kehilangan banyak sekali darah dan dapat menyebabkan kematian. Hemofilia disebabkan oleh gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom X, sedangkan alelanya adalah gen H besar yang menyebabkan sifat normal. Wanita yang menderita hemofili adalah yang bergenotip XH kecil XH kecil, tidak pernah dijumpai karena bersifat letal. Perhatikanlah contoh persilangan berikut ini. Perhatikan contoh persilangan berikut ini. Pria yang menderita hemofili dengan genotip XH kecil Y menikah dengan wanita normal XH besar XH kecil. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Mari kita lihat parentalnya di sini adalah pria yang menderita hemofili, ini salah. Pria yang menderita hemofili XH kecil Y dan wanita normal karier XH besar XH kecil. Gamet yang dimilikinya adalah XH kecil Y
XH besar, XH kecil. Maka keturunannya adalah wanita normal karier di sini XH kecil, XH besar. Kemudian wanita hemofili XH kecil, XH kecil. Ini biasanya bersifat letal karena apabila homosikot pada wanita ini kejadiannya menjadi sangat parah. Kemudian pria normal XH besar Y, pria normal. Kemudian pria hemofili XH kecil Y, sehingga perbandingannya adalah wanita normal carrier, wanita hemofilia, pria normal, pria hemofilia dengan perbandingan 1:1:1:1:1. Nah, di sini karena wanita yang hemofilia letal, maka di sini yang kemungkinan hidup adalah 3, yaitu wanita yang karier, pria normal, dan pria hemofilia. Hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan kelainan berupa tumbuhnya rambut pada bagian belakang telinga yang biasanya dijumpai pada orang-orang Pakistan dan India. Kelainan ini disebabkan oleh gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom Y, sehingga faktor ini hanya diwariskan pada anak laki-laki saja dan tidak pada anak perempuan. Perhatikanlah persilangan berikut ini. Pria hipertrikosis dengan genotip XYH menikah dengan wanita normal XX. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Perhatikan di sini. Pria hipertrikosis XYH kecil dan wanita normal XX. Gamet yang terbentuk adalah X dan YH. Sedangkan untuk wanita normal hanya X. Perhatikanlah, jika X ketemu X maka hasilnya adalah wanita normal. Jika X bertemu dengan YH maka fenotipnya adalah pria dengan kelainan hipertrikosis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh anak wanita normal dan seluruh anak laki-laki hipertrikosis. Golongan darah. Golongan darah pada manusia bersifat menurun atau herediter yang ditentukan oleh alela ganda. Pada manusia, golongan darah dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa golongan, yaitu dengan sistem ABO. Menurut Karl Landsteiner, golongan darah manusia dapat dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan jenis antigen yang terdapat di dalam eritrosit, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O atau 0. Menurut Bernstein, pada penyelidikannya menyatakan bahwa antigen-antigen tersebut diwariskan oleh 3 macam alela yang disebut dengan gen IA, IB, dan IO. I singkatan dari isoaglutimin. Alel IO adalah resesif terhadap IA dan IB. Akan tetapi IA tidak dominan terhadap IB atau sebaliknya. Produk tertentu dalam gen I adalah suatu molekul protein yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Orang yang memiliki alel IA mampu untuk membentuk antigen A, sedangkan orang yang memiliki alel IB mampu membentuk antigen B. Orang yang tidak memiliki alel IA dan IB tidak memiliki antigen A dan antigen B dalam eritrositnya. Interaksi antara alel-alel tersebut dapat menyebabkan terjadinya 4 macam fenotip golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah A dapat bergenotip IA, IA, atau IA, IO. Golongan darah B dapat bergenotip IB, IB, atau
IB, IO. Golongan darah AB bergenotif IA, IB. Sedangkan golongan darah O bergenotif IO, IO. Perhatikanlah persilangan antara seorang pria bergolongan darah A heterosigot yang menikah dengan seorang wanita bergolongan darah B heterosigot. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah pada anak-anaknya? Perhatikanlah, genotif parentalnya golongan darah A heterosigot adalah IA, IO. Sedangkan golongan darah B heterosigot adalah IB, IO. Gamet yang terbentuk adalah IA, IO, IB, dan IO. Maka keturunannya adalah IA, IO, golongan darah A, IB, IO, golongan darah B, IA, IB, golongan darah AB, dan IO, IO, golongan darah O. Sehingga dari persilangan ini bisa dihasilkan keturunan yang bergolongan darah A, bergolongan darah B, bergolongan darah AB, dan bergolongan darah O dengan perbandingan 1:1:1:1:1. Karl Steiner dan A.S. Wiener pada tahun 1940 menemukan antigen baru lagi yang dinamakan dengan faktor RH atau rhesus, yaitu sejenis protein yang ditemukan pada darah kera yang ada di India yang dulu banyak dipakai untuk penyelidikan darah pada manusia. Kedua ahli tersebut menyuntikkan sel darah merah dari kera rhesus ke dalam tubuh kelinci dan marmut. Kelinci dan marmut itu membentuk zat anti yang menyebabkan sel darah merah dari kera rhesus menggumpal. Antiserum dari tubuh kelinci ini kemudian diuji cobakan pada manusia. Selanjutnya, golongan darah manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah golongan darah rhesus positif atau RH positif, yaitu orang yang memiliki antigen RH di dalam eritrositnya. Sedangkan golongan darah RH negatif atau disingkat RH negatif, yaitu orang yang tidak memiliki antigen RH di dalam eritrositnya. Selanjutnya ditegaskan bahwa terbentuknya antigen RH di dalam eritrosit itu ditentukan oleh adanya gen dominan RH besar, sedangkan alelanya adalah gen RH kecil. Orang dengan genotif RH kecil tidak dapat membentuk antigen RH di dalam eritrositnya. Dengan demikian, orang yang bergolongan darah RH positif dapat bergenotif RH besar homosigot dan RH besar RH kecil heterosigot. Dan orang yang bergolongan RH negatif bergenotif RH kecil. Ada suatu kasus di mana jika terjadi perkawinan antara pria bergolongan RH positif menikah dengan wanita bergolongan darah RH negatif akan menyebabkan kelainan yang disebut dengan erythroblastosis fetalis yang mengakibatkan bayi mati dalam kandungan ibu. Jika bayi masih dapat dilahirkan dalam keadaan hidup, akan terjadi kerusakan pada sel-sel darah merah yang menghasilkan bilirubin dalam jumlah besar, yang akan menyebabkan bayi tersebut dalam waktu 24 jam saja menderita penyakit kuning. Perhatikan persilangan berikut ini. Jika seorang laki-laki yang bergolongan darah RH positif dengan genotif RH plus menikah dengan seorang wanita bergolongan RH negatif RH-. Nah, maka bayi yang dikandungnya pasti RH plus karena memiliki memiliki genotif RH plus RH-. Nah, ini dapat mengakibatkan erythroblastosis fetalis atau gugur sebelum dilahirkan. Mengapa? Karena protein rhesus ini dapat menembus barier plasenta daripada ibu dan menuju ke peredaran darah ibu, sehingga terbentuklah protein anti-RH yang bersifat menolak protein RH. Jika hal ini dapat mengakibatkan keguguran pada bayi, atau jika bayi bisa dilahirkan dalam kondisi penyakit kuning.
Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini tentang hereditas pada manusia. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa berlatih soal-soal hereditas, sehingga nanti kalian akan menjadi mahir dalam memecahkan soal-soal hereditas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.